Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Arisa Fitri dari kelas 6A Akuntansi Malam dengan NPM 2205170062. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengaruh Frekuensi Pemeliharaan Aset Berwujud Peralatan Kantor terhadap Biaya Operasional Perusahaan. Sebelumnya, apa sih itu aset berwujud? Nah, saya ingin menjelaskan aset berwujud merupakan bagian penting dalam struktur kekayaan suatu organisasi atau perusahaan. Salah satu bentuk aset berwujud yang paling umum digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari adalah peralatan kantor. Peralatan kantor itu seperti komputer, printer, mesin fotokopi, meja, dan kursi kantor. Peralatan kantor ini juga memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung produktivitas karyawan dan efisiensi kerja. Keberadaan aset-aset tersebut menunjang kelancaran administrasi dan komunikasi internal maupun eksternal perusahaan. Lanjut di pembahasan teoritis. Yang pertama, hubungan antara frekuensi pemeliharaan dan efisiensi biaya. Frekuensi pemeliharaan memainkan peran penting dalam pengendalian biaya operasional. Semakin teratur pemeliharaan dilakukan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan berat yang memerlukan biaya besar. Frekuensi yang ideal bukan berarti pemeliharaan harus dilakukan terlalu sering, tetapi cukup untuk menjaga kondisi aset tetap optimal tanpa pemborosan sumber daya. Lanjut yang kedua, yaitu perspektif akuntansi terhadap pemeliharaan aset. Dari sudut pandang akuntansi, biaya pemeliharaan yang rutin dan tidak menambah manfaat ekonomis masa depan akan dicatat sebagai beban operasional pada periode terjadinya. Sebaliknya, pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi sebagai tambahan nilai aset tetap. Oleh karena itu, pencatatan akuntansi atas pemeliharaan juga harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Lanjut di bagian pemecahan masalah. Masalahnya ada di strategi pemeliharaan peralatan kantor yang efektif untuk memaksimalkan biaya operasional perusahaan. Nah, pemecahan masalahnya itu yang pertama, menyusun jadwal pemeliharaan berkala berdasarkan jenis dan usia aset. Yang kedua, melakukan inspeksi rutin terhadap fungsi dan kondisi fisik peralatan. Yang ketiga, menyediakan laporan pemeliharaan dan histori perbaikan setiap aset. Yang keempat, melibatkan pihak ketiga atau vendor untuk peralatan yang membutuhkan teknisi khusus. Yang kelima, menerapkan sistem manajemen aset berbasis digital untuk memantau status dan jadwal servis. Lanjut di implikasi praktik. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran akan pentingnya aset. Karyawan menjadi lebih peduli terhadap kondisi peralatan yang digunakan karena mereka terlibat langsung dalam proses pemeliharaan atau pelaporan kerusakan. Ini menciptakan rasa tanggung jawab terhadap aset perusahaan. Yang kedua, efisiensi penggunaan anggaran. Dengan anggaran pemeliharaan yang terencana, pengeluaran perusahaan menjadi lebih terkendali dan terhindar dari biaya darurat yang besar. Dana yang sebelumnya digunakan untuk perbaikan mendadak dapat dialihkan ke kebutuhan operasional lainnya. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan kepuasan kerja. Peralatan kantor yang selalu dalam kondisi baik meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi fluktuasi karyawan akibat alat yang tidak berfungsi, serta mempercepat proses penyelesaian pekerjaan. Ini berdampak positif terhadap produktivitas individu maupun tim. Lanjut di bagian kesimpulan. Strategi pemeliharaan aset berwujud peralatan kantor memainkan peran yang sangat penting dalam efisiensi biaya operasional. Aset-aset seperti komputer, printer, dan mesin fotokopi memerlukan perhatian khusus agar tidak mengalami kerusakan. Dengan menerapkan pendekatan pemeliharaan yang sistematis seperti preventif, korektif, dan prediktif,
Perusahaan dapat memperpanjang masa pakai aset, menekan biaya perbaikan darurat, serta meningkatkan produktivitas kerja.